saat ini ya Presiden turun tangan untuk menangani problem-problem di kepolisian ini dengan langkah-langkah yang radikal lah seperti itu. Tentunya bukan meminta Kapolri, tapi memerintahkan Kapolri gitu. Ya selama ini kan dalam kasus Sambo, kasus yang lain-lainnya Presiden saya minta, Presiden kok minta, Presiden merintah. Artinya ketika banyak yang tertawa, yang mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang disampaikan oleh kepolisian. Dalam waktu dekat ini kan kita bersiap untuk pesta demokrasi, untuk pemilu kan Bang. Dengan tingkat kepercayaan yang seperti saat ini berat. Kemarin gini Bang, saya sempat menyampaikan di beberapa media terkait semacam lembaga ombudsman di internal gitu loh. Jadi beberapa hari menerima pengaduan dari internal. Iya. Siapa sih yang melindungi personil di bawah? Kayak kasus kemarin di Sulawesi atau seorang anggota polisi yang menyampaikan bahwa semua pendidikan harus bayar. Terus kemudian juga ada seorang polsek yang menulis sarang pungli, sarang mafia, sarang pungli. Ini kan di internal sendiri juga ada problem gitu loh. Kepada siapa mereka mengadu? Secara struktur mereka harusnya mengadu pada Divpropam seperti itu. Kalau Divpropamnya pemain, siapa yang melindungi mereka gitu loh? Kompolnas tidak sampai sekarang belum memiliki kemampuan untuk seperti itu. Kompolnas menurut saya cuma jadi sertifikasi. Iya, sertifikasi aja. Karena Kompolnas tadi kan salah satu unsurnya mantan polisi sendiri. Ya kan? Kadang-kadang dia bintangnya nggak lebih tinggi daripada yang dia awasi. Bintangnya nggak tinggi, terus bintangnya dapatnya dari mana kita nggak tahu juga kan, Pak. Gitu. Atau dia juga bermasalah. Dia bermasalah sebelumnya. Sementara yang lainnya dari NGO dia dipandang sebelah mata. Menko Polhukamnya nggak turun sehari-hari. tapi bersyukur ada Pak Mahfud lah dalam kasus-kasus ini, beliau mengawal lah. Ya, kecuali KM 50 dia nggak mengawal. Kalau KM 50 sama sekali malah itu membubarkan FPI. KM 50 itu soal KM 50 itu menarik. Ada apa kalau KM 50? KM 50 itu kan saya menyampaikan bahwa ada kesalahan prosedur di situ kan. Karena dalam penanganan sebuah surveillance ketika ada penangkapan seharusnya tidak dilakukan penembakan seperti itu. Tetap harus diamankan. Kalau dia tidak mampu, ya harus meminta bantuan dari satuan lain terdekat itu. Masa tiba-tiba masuk di dalam mobil tiba-tiba menyerang. Ceritanya begitu. Ya ceritanya kita terima ceritanya gitu loh Bang. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Orang berapa itu? Orang empat yang menangkap 3 orang. Lewat lah kan. 3 orang. Yang satu nyupir. Lalu komposisinya sopir di depan satu, lalu satu polisi di tengah, sampingnya satu laskar, 3 di belakang. Sama aja dia menyerahkan mereka. Iya, kan nggak masuk akal. Harusnya kan sebelum diangkut ke polisi ya minta bantuan yang lain kan gitu. Mudah kan? Ya mudah lah. Polsek terdekat ada nggak ada borgol. Polisi jalan raya juga ada, patroli jalan raya juga ada, gitu. Seperti itu. Itu yang atau misalnya masa bangsa tali-tali aja kagak ada ya kan? Tapi oke lah itu prosedur yang keliru juga, tetap ada borgol kan? Iya, borgol. Nah, tapi yang kasat mata itu aja nggak diselesaikan.
Gimana? Ya, hampir semuanya tidak terselesaikan kan. Nah, makanya saya di awal tadi. Masalahnya barangkali ada juga yang memang ini urusannya bukan urusan polisi. Urusan politik kan jadinya gitu bang. Politik, ya. Kalau udah urusan politik, udah kita gedor dinding istana kan. Kalau enggak, ya kita kasus Yosua ini masih beruntung, bukan Yosuanya beruntung, tapi kasusnya masih beruntung ini. Benar, sudah on track. Kalau kasus ini, Presiden Jokowi ngomong. Ya kan, transparan. Masyarakat kompak, tidak terbelah menjadi cebong kampret, pokoknya semua. Fokus. Internal pecah, sehingga punya peluang untuk buka-bukaan, ya. saling buka kartu. Tapi dalam kasus KM 50, istana diam aja, masyarakat terpecah, ya kan? Karena menganggap ini, ini pantas dimatiin. Saya sedih loh terus aja. Ini manusia, bagaimana manusia. Internalnya kompak, keep silent, kira-kira begitu. Yang lebih aktual, sebenarnya yang baru sekarang ini korban lebih banyak. Kasus Kanjuruhan, Bang. Iya, Kanjuruhan. 130 nyawa yang saudara-saudara kita. Saya Arema, Bang. Saya tinggal di Malang. Saya kalau cerita itu sedih, Bang. Loh. Bener, waduh. Ya Allah. Itu, Bro, Bambang harus dengarkan lagu ini dulu biar tambah sedih gitu ya. Tapi kita tidak bermaksud menambah kesedihan, Bang ya. Tapi ini lagu yang memang saya dedikasikan kawan-kawan Kanjuruhan ya. Kepada Kanjuruhan dan KM 50. Ini judulnya begini ya. Saya minum, Bang, sambil minum. Lagunya begini, kita perdengarkan ya. Ini saya berusaha menyelami bahwa ini manusia, the right to life. Kalau di konstitusi itu hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, ya kan? Kalaupun mau dihilangkan, ya harus melalui due process of law. Nggak bisa dengan kelalaian-kelalaian seperti ini. Lalu seperti kasus KM 50, 6 anak manusia meninggal, tapi nggak ada yang dihukum 1 hari pun. Bayangkan, dikenakan kasus pembunuhan, tuduhannya atau dakwaannya, tapi ditahan aja enggak. Giliran kasus pencemaran nama baik lah atau penyebaran kebencian cepat sekali ditangkapnya. Ditangkap dan ditahannya ya. Kalau perbandingan Kanjuruhan kemarin itu yang dibandingkan dengan kasus gerbek esek-esek itu, Bang. Kalau soal esek-esek kan cepet gitu kan. Cepet soal 130 nyawa sampai sekarang nggak ada kabarnya. belum ada ininya. Nah ini ya. Nah ini judulnya Tragedi ini. Ini lagu yang baru. Ini lagu yang terakhir yang paling baru yang kita ciptakan sama Ogi ya. Mantap. Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. Anak-anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Ratusan nyawa mati percuma karena gas air mata. Kanjuruhan jadi ladang rintihan. Kita semua menyaksikan, tak mampu menghentikan segala kisah berlalu begitu saja. Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa. Tak ada kasih pada anak negeri. Kau pemimpin, mengapa begini?
sorry maaf. Nah itu bro. Catatan. Jadi kalau orang mendengarnya akan sedih kan, karena memang begitulah, bayangkan ya, satu 6 anak manusia meregang nyawa, satunya mati percuma karena gas air mata kan. Nah, jadi memang kalau kita bicara ya semua nyawa anak manusia ya kan. Nah, dan semua sama, yang bertanggung jawab itu petugas. Karena mereka mati di tangan petugas. Kalau mereka mati di tangan penjahat, ya itu soal lain, ya kan. Tapi mereka mati di tangan aparatur negara. Aparatur negara yang menghilangkan nyawa warga negara kan harusnya lebih cepat ditangani. Gitu, lebih mudah, lebih cepat ditangani, dan lebih sanksinya lebih berat dibandingkan penjahat yang membunuh, ya kan? Karena penjahat itu dia nggak punya kewajiban untuk melindungi dan mengayomi. Ini kan punya kewajiban dibayar negara dan lain sebagainya. Tapi dia menghilangkan nyawa. Tapi ya itulah kemana kita harus mengadu ya. Kaum pemimpin kenapa begini? Bertanya kaum pemimpin kenapa begini? Gitu ya. Kemarin Tadi awalnya kan Kanjuruhan jadi ladang pembantaian. Tapi saya pikir aduh nanti terlalu keras. Terlalu keras. Ada merintihan aja, kan? Pada dasarnya mereka ya merintih pasti kan. Gitu. Oke, bro. Kita lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi sekarang ini apa yang harus setidaknya dalam jangka waktu dekat ini dilakukan? Tadi kalau kita bicara reformasi kan jangka panjang. Nah, yang paling kita harus lakukan dalam jangka waktu dekat ini. Iya benar. Yang dekat itu kira-kira sampai masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi, kira-kira gitulah. Sebenarnya terlalu lama juga bang. Sekarang terlalu lama lah bang. Sekarang 2024 1 tahun lagi sudah pemilu. Sekarang dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang seperti yang kedodoran seperti saat ini. Kemarin katanya naik. Saya juga bingung tuh dari mana ininya surveinya. Naiknya dari mana seperti itu. Naik gitu ya. Itu indikator politik Burhan. Ya tapi kadang-kadang kan. Ya sudahlah ya itu. Sudahlah ya. Karena kalau di sini saya pernah bikin polling sebelum kasus Sambo. Apakah Anda pernah percaya dengan institusi kepolisian? Jawabannya nggak pernah. Mayoritas nggak percaya. Artinya sebelum kasus Sambo pun mereka nggak percaya. Gitu. Itu kan juga salah satunya juga dilihat dulu yang bikin survei siapa kan itu bang. Yang bikin survei bang Refli ini mana ini arahnya gitu. Nggak ini polling. Iya yang bikin polling siapa kan gitu. Oke lah. Tapi yang jelas. Oke, apa yang harus kalau saya sederhana untuk melihat itu bang. Mungkin ini sedikit ringan ya. Saya melihat dari milik Divhumas yang di Facebook itu. Itu kita lihat saja yang jempol berapa, yang tertawa berapa, kan itu aja. Artinya ketika banyak yang tertawa, yang mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang disampaikan oleh kepolisian. Dalam waktu dekat ini kan kita bersiap untuk pesta demokrasi, untuk pemilu kan bang. Dengan tingkat kepercayaan yang seperti saat ini, ya berat. Makanya harapan satu-satunya saat ini ya Presiden turun tangan untuk menangani problem-problem di kepolisian ini dengan langkah-langkah yang sedikit radikal lah seperti itu. Tentunya bukan meminta tidak meminta Kapolri, tapi memerintahkan Kapolri itu. Ya selama ini kan dalam kasus Sambo, kasus yang lain-lainnya Presiden saya minta loh, Presiden kok minta, Presiden merintah. Makanya saya juga heran, kok Presiden kok minta? Iya. Presiden minta. Mesti saya perintahkan. Saya perintahkan gitu kan. Perintahkan Kapolri seperti artinya ketika ada perintah kan ada tenggat waktu kan. Ketika tidak ya sudah. Ya sebaiknya harus ada reformasi personil ini kan. Itu yang langkah awal.